Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah jamaah sekalian, bisa kita semuanya berkumpul di Masjid Khairun Ni'am. Khairun Ni'am, al-iman khairun ni'am. Iman adalah nikmat yang paling bagus, paling baik. Nah, masjid ini mudah-mudahan menjadi khairul masajid, masjid yang terbaik. Khairun ni'am. Iman adalah nikmat yang paling baik. Karena iman ini jamaah sekalian, nikmat yang paling mahal. Di Quran disebutkan, andaikan ada orang meninggal dalam keadaan kafir, lalu ditebus supaya dia diakui sebagai orang beriman dengan bumi, sepenuh bumi emas. Sepenuh bumi emas itu tidak akan tertebus. Artinya nikmat iman itu lebih mahal daripada emas sepenuh bumi. Dan nikmat iman juga akan melestarikan atau akan menjadikan nikmat yang ada di dunia ini berlanjut sampai alam akhirat. Orang-orang yang tidak beriman, maka nikmatnya hanya di dunia saja. Yang mereka miliki dari rumah, dari kesehatan, dari jabatan dan lain-lainnya. Begitu mereka meninggal, maka orang-orang kafir itu habis sudah kenikmatan itu. Dia akan berubah kepada kesengsaraan yang abadi, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Bayyinah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan orang musyrik dan ahlul kitab, mereka itu di neraka jahanam selama-lamanya. Mereka itu seburuk-buruk makhluk. Jadi orang kafir ini, baik itu orang musyrik maupun ahlul kitab, itu seburuk-buruk makhluk dan kekal dalam neraka. Sementara orang yang beriman jamaah sekalian, yang Allah berikan iman, kemudian Allah berikan kemauan untuk beramal, Allah pun menjanjikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, maka tempat tinggalnya kelak adalah di Jannatul Firdaus, di surga Firdaus. Di surga tersebut jemaah sekalian, apa-apa yang belum bisa kita nikmati di dunia ini akan Allah berikan. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalam surga itu engkau akan mendapatkan apa yang menjadi seleramu, apa yang engkau inginkan. Jadi kita kebetulan di dunia ini mungkin ada yang belum kesampaian keinginan kita. Jangan khawatir, mudah-mudahan disampaikan oleh Allah di surga. Mungkin dulu ada yang pengen punya istri cantik, mungkin ya. Tahu-tahu dapatnya. Gak usah khawatir, usahakan masuk surga. Nanti di sana apa yang kita inginkan, ya, selera kita akan dipenuhi sepuas-puasnya. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Di surga kelak akan didapati apa-apa yang tidak pernah terlihat orang mata kita, tidak pernah terdengar oleh telinga kita, bahkan tidak terbesit dalam pikiran kita. Kenikmatannya itu melampaui segala-galanya. Kalau kita bilang misalnya nikmat yang paling nikmat itu misalnya makanan apa? Di surga itu berkali-kali lebih nikmat.
Maka jemaah sekalian, khairun ni'am, ya, sebaik-baik apa? Nikmat al-iman, yaitu iman. Karena iman inilah jemaah sekalian yang akan menghantarkan pada kesempurnaan nikmat. Jemaah sekalian, sebagai hamba Allah yang diberikan nikmat di dunia ini, ada nikmat yang sifatnya umum yang Allah berikan kepada siapa saja. Allah tidak pilih-pilih, yang Islam, yang kafir, yang munafik, yang zalim, semuanya diberi. Apa itu? Nikmat yang sifatnya umum, nikmat mata, pendengaran, penglihatan, makanan, jabatan, uang, rumah, segala-galanya. Itu Allah berikan kepada manusia apapun agamanya, termasuk hewan-hewan. Tapi ya mas sekalian, apa bedanya dengan orang beriman? Nah, ini bedanya. Orang beriman nikmatnya tidak terputus. Kalau orang kafir tadi begitu meninggal, orang kafir nikmatnya terputus sudah. Di dunia dulu dia bisa melihat, tapi di akhirat dia protes. Allah kabarkan dalam surat Toha, surat Toha, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Protes. Ya Rabb, kenapa engkau giring aku dalam keadaan buta, padahal dulu di dunia aku bisa melihat. Apa kata Allah? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah dulu ketika datang peringatan-peringatanku kepadamu, engkau enggak peduli, engkau cuek, engkau tidak memperhatikan. Maka hari ini protesmu pun tidak diperhatikan, engkau dilupakan. Jadi mas sekalian, orang ini di dunia dulu bisa melihat, tapi di akhirat dia buta. Kenapa? Karena tadi tidak ada iman zaman sekalian. Tapi dengan adanya iman, maka kita menggunakan organ tubuh yang Allah berikan, kaki untuk melangkah ke tempat-tempat yang baik akan menghasilkan pahala, mata untuk melihat hal-hal yang baik menghasilkan pahala, begitu juga telinga mendengarkan hal-hal yang baik menghasilkan pahala. Maka pahala-pahala itu atau amal-amal itu yang akan menjadi mata nanti dalam kubur, yang lahir dari kaki kita, yang lahir dari mata kita, yang lahir dari telinga kita, itulah yang akan ikut ke kubur. Adapun tangan ini, ya ini tertinggal di kuburan, dimakan oleh cacing tanah. Tapi yang ikut ke alam akhirat adalah amal yang lahir dari tangan ini, amal yang lahir dari mata ini. Bagaimana orang bisa beramal kalau dia ada iman? Nggak mungkin dia bisa beramal kalau nggak ada iman. Maka iman itulah khairun ni'am, ya. Iman itulah sebaik-baik nikmat. Jemaah sekalian, mari kita lanjutan dari ayat yang kemarin yang masih berkaitan dengan sedekah. Kita mulai dengan bacaan Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya akan baca lanjutannya pada surah Al-Baqarah ayat berapa nih? 367 ya. 300 atau 200? Oh, 200 ya. Kecil sekali 200. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا يا
أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. Jemaah sekalian, lanjutan dari ayat yang kemarin. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang yang beriman. Jadi kita yang menjadi khitab atau menjadi objek, ya, objek dari kata-kata Allah ini. Wahai orang yang beriman, kata Allah, anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Hendaklah engkau menginfakkan dari rezeki yang baik, yang halal, mimma kasabtum, ya ini minal malil ladzi kasabtumuh, dari harta yang engkau cari, yang engkau usahakan. Nah, jadi mas kalian itu ada harta yang memang kita dapat dengan mudah, ya, seperti warisan atau pemberian, tapi ada juga harta yang kita cari dengan kasab itu artinya dengan usaha, dengan kerja. Maka dua-duanya ini diperintahkan untuk dikeluarkan infaknya. Kalau yang di sini terutama minal malil ladzi kasabtumuh, dari harta yang engkau usahakan. Kenapa jemaah sekalian? Karena kalau Qarun tuh pernah anjurkan oleh Nabi Musa untuk bersedekah, berinfak. Apa jawab Qarun? Wah, ini harta saya cari susah-susah, masa harus diberikan kepada orang? Ada nggak yang punya pikiran gitu, misalnya orang suruh infak, oh nyarinya susah, suruh ngasihin orang misalnya. Jadi makanya Allah katakan, ma kasabtum, apa yang kau usahakan, apa yang kau kasab, ya, kerja dan lain-lainnya. Di situ juga ada perintah Allah untuk memberikan infak. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan juga dari apa-apa yang aku atau yang kami keluarkan bagimu dari bumi. Yakni
ma akhrajna lakum minal khubub was thamar, yaitu dari buah-buahan, sayur-sayuran, dari tanaman petani-petani. Ini juga ada infaknya, ada zakatnya. Kemudian wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun, ay la tuqsidu ar-radi al-khasis fatusaddiquna minhu. Jangan engkau memilih-milih yang buruk dari apa yang engkau infakkan, walastum biakhidhihi ila an tughmidhu fihi, dan engkau sendiri tidak akan mengambilnya kecuali dengan memicingkan mata. Maksudnya gini ya Mas sekalian. Kalau kita mau memberi atau bersedekah, kata Allah, jangan milih yang buruk-buruk. Yang kita sendiri itu ngambilnya aja udah ogah gitu. Jadi kalau kadang-kadang kan orang mau ngasih yang kita sendiri udah nggak make itu ya, udah nggak layak lah. Kita sendiri kalau dikasih itu nggak mau ngambil gitu, kasihin orang. Jadi kalau ngasih itu sebaiknya yang apa? Yang bagus, supaya pahalanya besar, yang bagus. Kalau bagus kan dipakai. Coba orang dikasih sarung misalnya cap apa, gajah duduk, kan bagus tuh, lumayan kan, dipakai. Tapi kalau dikasih misalnya gajah apa, yang udah sarungnya keras kan, nggak dipakai, nggak manfaat. Jadi kok Islam mengajarkan kalau memberi itu yang bagus, jangan milih-milih yang buruk, yang kita sendiri justru deh kalau dikasih pun nggak berminat ya. Berikan yang terbaik. Ini kita memberi juga sesuatu yang kira-kira menyenangkan orang yang diberi. Jadi membuat senang orang yang diberi itu Pak, itu afdhal a'mal. Idkhalus surur fi qulubil mu'minin atau fi qalbil mu'min. Sebaik-baik amal adalah memasukkan rasa gembira di hati orang beriman. Jadi ini penting dikit Pak. Ini sebaik-baik amal, memasukkan rasa gembira di hati orang yang beriman. Kalau kita misalnya memberi orang, kira-kira kalau saya beri ini orang gembira enggak? Usahakan yang kira-kira dia gembira. Kalau dia gembira dengan pemberian kita, gembira dengan perlakuan kita, gembira dengan istilahnya apa yang kita lakukan kepada dia, itulah sebaik-baik amal. Luar biasa itu. Bagaimana Islam mengajarkan interaksi sosial yang luar biasa. Nah, termasuk tadi memberi. Memberi kira-kira yang disenangi. Jangan pilih yang udah jelek-jelek, atau kalau buah yang udah apa? Sudah setengah-setengah busuk, kita sendiri udah nggak minat itu. Wow. Pisang udah lembek, udah bonyok dikasihin orang. Ya, pilih yang bagus-bagus. Kalau bikin parcel itu pesan sama tukang buahnya, pilih yang bagus-bagus Bang. Jangan Bang udah yang kira-kira udah ini aja Bang, murah aja, jangan. Jemaah sekalian, lanjutnya apa? Kata Allah, wa'alamu annallaha ghaniyyun hamid. Dan ketahuilah bahwa Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Ya'ni annahu subhanahu wa ta'ala ghaniyun an nafaqatikum hamidun yujazil muhsin afdhalal jaza. Allah itu maha kaya. Allah tidak membutuhkan nafkah kita, tidak membutuhkan sedekah kita. Sedekah kita akan kembali kepada kita sendiri. Kalau kita memberi baik, ya kembalinya juga baik. Kalau memberi buruk, ya buruk. Ini mau korban kalau bisa yang kira-kira nanti kita di akhirat ketemu korban kita itu senang. Ya kira-kira lah kalau kita ketemu tadi, wah ini korban saya bagus ya. Jangan korban yang carinya itu yang tipe yang paling apa? Paling kecil itu. Nanti di akhirat ketemu, wah kecil banget ini. Ente dulu korban juga kecil.
Korban ente kecil, mas pengen gede ya. Ini penting nih Pak ya, kalau punya rezekinya luas ya semakin besar semakin baiklah, kecuali memang rezekinya adanya segitu ya nggak masalah ya. Adanya mungkin kayaknya ukuran saya bisa beli kambing 3 juta ya nggak apa-apa, adanya 3 juta. Tapi kalau dia duitnya miliaran, korbannya kambing 2,5 juta, ini jauh ya. Nah jemaah sekalian ya, iya maaf ini juga saya panitia kurban juga, kadang orang nyari kurban yang paling murah yang mana? Ente mau kurban cari yang paling, kita aja kalau diberi pengennya yang bagus ya. Pengen hadiah nomor 1 ya. Kemudian jemaah sekalian, asyaitanu ya'idukumul faqra, setan itu menakut-nakitu ya. Asyaitan yukhawwifukum minal faqri in tasaddaqtum wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menakut-nakuti kamu dengan kefakiran. Kefakiran gimana? Di sini katakan setan menakuti engkau dari kefakiran jika kamu engkau bersedekah. Setan tuh ngomong kalau kamu sedekah uangmu nanti habis, berkurang gitu kan. Ngapain disedekain? Tambah habis uang kamu. Nah, itu kira-kira setan begitu. Kamu bisa jadi miskin nih gara-gara sedekah. Nah. Padahal manaqusa malun min shadaqatin. Harta itu tidak akan berkurang dengan disedekahkan. Enggak akan kurang, Pak. Tapi setan nakut-nakuti, ya. Kamu kalau banyak sedekah nanti habis uang kamu. Kamu jadi fakir. Karena dia percaya dengan setan itu, akhirnya dia jadi medit, jadi bakhil, jadi pelit, ya. Kemudian setan juga wa ya'murukum bil fahsya. Dia juga mengajarkan hal yang keji, menakut-nakuti ya, dan memerintahkan hal yang keji. Nah, itu yakni wa yughrikum bil bukhli wa man'az zakat. Setan memberikan untuk berlaku bakhil, berlaku pelit dan tidak mau menjalankan zakat. Ini pelit ini bagian dari satu hal yang kita diminta untuk berlindung, Pak. Ada doanya kan? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Terus gimana? Wa a'udzubika minal bukhli wal. Ada kita berlindung dari sifat bakhil, Pak. Jangan sampai hati kita itu dipenuhi oleh rasa bakhil, rasa pelit, sehingga semuanya dihitung-hitung rugi. Kalau saya kasih dia rugi nih. Nah. Setan seperti itu, mengajaknya seperti itu. Jangan kamu nanti uangnya habis. Nah. Kemudian jemaah sekalian lanjutannya ayat tadi. Ya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Dan Allah menjanjikan engkau maghfirah, pengampunan dan kemuliaan ataupun keutamaan-keutamaan. Kalau Allah jamaah sekalian justru menjanjikan maghfirah, yakni ya'idukum ala infaqikum fi sabilihi maghfiratan lidzunub. Bahwasanya sedekah yang kita berikan itu juga bisa menjadi penghapus dosa. Jadi penghapus dosa, Pak ya. Ada satu bunyi hadis, wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan-perbuatan buruk tersebut. Di antaranya perbuatan baik itu adalah sedekah. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas dan maha mengetahui. Yu'til hikmata man yasha. Allah memberikan hikmah kepada yang Dia kehendaki. Nah, apa itu hikmah, Pak? Ya, apa yang disebut hikmah? Kalau menurut mufassir di sini, ya, yakni yu'til ilman nafi al-mu'di atau al-mu'addi ila al-amali salih man sya'a min ibadih. Maksudnya adalah Allah memberikan ilmu yang manfaat, yang mendorong orang untuk beramal soleh, atau yang
menunjukkan orang kepada amal soleh dari hamba-hambanya yang dia kehendaki. Itu namanya hikmah, Pak. Kalau menurut mufassir ini, hikmah itu adalah ilmu yang manfaat yang menjadikan orang itu beramal saleh. Jadi kalau baru ilmu aja itu belum, Pak. Kalau baru banyak ilmu belum banyak amal, itu belum. Kalau hikmah itu dia banyak ilmu banyak juga amal. Pada mufassir yang lain mengatakan juga bahwa hikmah itu adalah kemampuan seseorang mengambil hikmah di balik syariat Allah. Ya. Jadi kewajiban-kewajiban itu di belakangnya ada hikmah-hikmah yang tersembunyi. Itu Allah berikan kepada orang-orang tertentu. Ya. Ada orang yang diberi hikmah dari misalnya sholat jamaah, ya, sehingga dia begitu termotivasi dengan hikmah tersebut. 5 waktu selalu berjamaah. Atau orang diberi hikmah dari sholat tahajud, ya. Dari sholat tahajud dia mengetahui, ya, hikmahnya sholat tahajud, akhirnya dia selalu sholat tahajud. Nah, itu orang-orang tersebut dipilih oleh Allah. Tapi secara umum hikmah di sini adalah ilmu yang manfaat, yang dengan ilmu tersebut orang beramal. Jadi ilmu tersebut bukan hanya tumpukan data di kepala, ya, tapi menjadi amalan dalam anggota badan. Sebab jemaah sekalian, ilmu itu, ya, kalau kita cari, ya, tidak seperti harta. Harta kita cari, kita beri kepada orang berkurang, atau kita belikan apa berkurang. Tapi kalau ilmu, kalau kita gunakan maka ilmu itu semakin banyak pahala, semakin baik manfaat. Kita berikan orang semakin baik manfaat. Itu bedanya, Pak. Ilmu dengan harta. Harta diberikan orang makin kurang, tapi kalau ilmu diberikan orang makin bertambah. Jadi makanya kita berdoanya itu kan Allah, ya Allahumma alimni ilman nafi'ah. Ya Allah, berikanlah ilmu kepadaku, ilmu yang manfaat. Itu ilmu yang membawa orang kepada amal soleh. Misalnya apa aja mas kalian? Sabar misalnya, sabar ya. Semua orang tahu as-sabru minal iman. Sabar itu bagian dari iman. Tapi belum tentu orang itu bisa mengamalkan itu. Ketika kena musibah itu belum tentu bisa sabar dalam menghadapi ujian hidup, ya. Sabar dalam mencari nafkah, sabar dalam kesusahan-kesusahan, ya, sakit misalnya. Ini Allah berikan orang-orang tertentu bisa mengamalkan sabar itu, ya. Sehingga dengan petunjuk Allah dia bisa sabar. Orang susah hidupnya tapi dia bisa sabar. Nah ayatnya ada nih Pak, kelanjutannya ini. Kemudian Mas sekalian, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberikan hikmah oleh Allah, maka dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tidaklah mengambil satu pelajaran yang baik, ya, kecuali orang yang berakal. Ay wa ma yata'idu bi amsalil Qur'an wa hikmah illa ashabul uqul. Tidak bisa mengambil satu kesimpulan atau faedah yang baik kecuali orang yang mempunyai akal. Kemudian Mas sekalian lanjutannya. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa innallaha ya'lamuh. Dan apa-apa yang engkau infakkan dari infak, dan apa yang engkau nazarkan dari nazar yang engkau telah ucapkan, maka Allah mengetahui. Nah, jemaah sekalian, apa bedanya infak dan nazar? Kalau infak ini jemaah sekalian sifatnya umum. Ada infak yang kita lakukan karena memang kita ingin berinfak, ada memang infak yang wajib seperti zakat. Kalau nazar ini biasanya dilakukan seseorang, ya, karena dia mempunyai satu hajat, ya. Jadi salah satu wasilahnya itu adalah nazar itu. Contoh gini, ya Allah,
kalau tanah saya di Pengkolan itu laku, misalnya 50 juta saya kasihkan ke Masjid Khairun Ni'am. Contoh itu nazar, Pak. Ya. Atau misalnya contoh yang lain, ya Allah, kalau anak saya diterima misalnya kerja di mana gitu ya, saya akan puasa 3 hari. Itu namanya nazar. Itu. Maka nazar yang seperti itu Allah mengetahui. Kalau udah terucap seperti itu, kalau nanti laku, ya maka wajib dilakukan. Makanya nazar itu jangan yang terlalu berat-berat, Pak. Kalau berat-berat nanti kita sendiri apa? Susah. Dan nazar itu tidak boleh nazar maksiat. Pertama, la maksiat, ya. Tidak ada maksiat. Kedua, harus nazar yang sifatnya ibadah manfaat. Jangan nazar yang abath. Yang abath itu yang nggak ada manfaatnya. Nazar jalan mundur misalnya, itu apa? Apa manfaatnya jalan mundur? Ada kan? Kalau dia kepilih saya mau jalan, apa manfaatnya? Mana ada pahalanya jalan mundur? Bahkan ada tuh nazar katanya kalau ini mau naik sepeda nggak pakai busana. Wah itu lebih nazar setan itu ya. Nggak boleh, Pak. Nazar yang berpahala, nazar yang berpahala. Nah, itu kalau nazar seperti itu kita mampu melakukan, maka wajib melakukan. Maka yang ringan-ringan, Pak. Nazar itu yang ringan-ringan, jangan terlalu berat, nanti kita berat sendiri. Ya kalau puasa 3 hari insya Allah lah. Atau sedekah 1 juta, 2 juta. Jangan terlalu gede. Nanti takutnya itu begitu sudah terucap, ya, tanahnya laku, nazarnya kegedean. Wah, sayang juga ini. Akhirnya nggak bisa dilaksanakan. Itu malah dosa kita, Pak. Ya. Jadi yang ringan-ringan aja nazar. Yang kira-kira memang kita sendiri mampu melakukannya. Kalau kita misalnya punya hajat lah, ya. Ya Allah ya Rabb. Anak saya misalnya pengen pergi haji. Mudah-mudahan disegerakan. Kalau bisa tahun ini misalnya, tahu-tahu datang panggilan, berangkat. Ya nazarnya dilakukan. Nah, jamaah sekalian, berkaitan dengan nazar ini tidak boleh yang maksiat kepada Allah, nggak boleh. Ya. Nazar buruk tuh nggak boleh, Pak. Ya mungkin ada orang nazar nggak baik, ada ya. Nazar apa tuh misalnya? Saya suka baca di berita itu nazar mau apa gitu ya. Itu nggak boleh dilakukan. Nazar yang ibadah wajib dilakukan. Tapi kalau yang maksiat nggak boleh dilakukan. Walaupun itu sudah nazar. Karena sifatnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang ada sih orang tuh ya. Contoh nih. Ini bukan nazar tapi contoh aja nih. Datang misalnya, Ustaz, tolong doain Ustaz tuh rumah saya mau saya jual. Di mana alamat? Oh di itu pojok itu. Berapa luasnya? Ya. Udah doa sama Ustaz. Ya. Udah doain ternyata laku, ya. Nah, itu kadang-kadang lupa sama tadi, ya. Lupa apa yang doain. Giliran mau jual dia mau serius ya, datang lagi doa Ustaz. Ya. Giliran udah laku, nggak nongol-nongol. Ya. Ini jangan, Pak, karena Pak, terima kasih penting. Terima kasih itu penting. Kata Rasulullah, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Siapa nggak terima kasih pada manusia, dia nggak terima kasih pada Allah juga. Jadi terima kasih kepada manusia itu bagian daripada terima kasih kepada Allah. Ini Islam mengajarkan seperti itu. Bagaimana indahnya Islam menghargai jasa orang lah. Kalau kita udah ditolong ya terima kasih. Ini bukan berarti ini ya. Kalau didoain ya adalah kira-kira balik lagi terima kasih ya, minimal ucapan terima kasih Ustaz, udah laku rumahnya gitulah kira-kira. Apalagi ya ini Ustaznya ada dikit, nah itu kan ya buat jajan misalnya, wah 10 juta lumayan ya. Orang maklar aja 2,5%, ya kan?
Itu maklar. Yang nggak pakai doa maklar 2,5. Hanya uang dengerin aja kan. Ini Ustadz malam-malam dia tahajud, ya Allah. Dia mau. Jadi jemaah sekalian ya, terima kasih ya. Ya. Kemudian jemaah sekalian kata Allah selanjutnya, wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang yang zalim. In tubdu shadaqati fa ni'ma hiya atau fa ni'ma hi. Bila mana engkau menunjukkan, menzahirkan sedekah, yakni in tuzhiru shadaqatikum fa ni'ma hadha syai' alladhi taf'alunahu. Kalau engkau melahirkan, menzahirkan sedekah itu juga baik. Di sini diterangkan kalau niatnya adalah memberikan teladan buat orang lain agar dia bisa diikuti. Boleh Pak ya, sedekah apa namanya? Di apa namanya itu? Kalau list misalnya. Kalau list itu kan misalnya suka ya. Siapa namanya? Ya sebut nggak apa-apa. List pertama Haji Adun misalnya 10 juta. Ya, kan bawahnya nanti bisa ngikutin kan? Nah, biar diikutin nggak apa-apa. List pertama misalnya 20.000. Ini bawahnya nanti bakal kecil nih ya. Hamba Allah misalnya ya. Tapi misalnya kalau list pertama 20 juta. Hamba Allah Jalan Raja Wali nomor 27. Boleh juga sih, nggak apa-apa ya. Kalau tujuannya memberi contoh nggak apa-apa. Ini Quran mengatakan fana immahi, bagus. Asal nggak ada niat riya, nggak ada niat sum'ah, bagus. Tapi kata Allah, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum. Tapi bila engkau merahasiakan dan memberikannya kepada orang fakir, itu lebih baik. Jadi sedekah itu memang lebih baik kalau disembunyikan. Ya. Istilah kata itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 7 golongan yang bakalan dilindungi Allah pada hari kiamat. Sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Salah satunya itu adalah warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seorang yang bersedekah dan merahasiakan sedekahnya sampai tangan yang kiri nggak tahu apa yang diberikan oleh tangan yang kan. Saking dia merahasiakan. Jadi itu betul-betul ikhlas. Ya. Betul-betul ikhlas. Itu yang seperti itu, keikhlasan yang seperti itu akan menjadi asbab dia dilindungi oleh Allah pada hari kiamat. Tapi menunjukkan juga boleh. Ya biasanya kalau sedekah misalnya yang merah-merah itu biasanya itu kita pede memasukkan ke kotak amal kan. Wah merah kan, wah pede. Tapi giliran abu-abu pasti dirahasiakan. Abu-abu 2000-an jadi dirahasiakan. Ya tapi nggak apa-apa. 2000 itu kalau ikhlas lebih baik daripada 1 juta yang tidak ikhlas. Tapi 1 juta yang ikhlas ya jauh lebih baik daripada yang 2000. Walaupun sama-sama ikhlas ya, tentu lebih baik yang 1 juta. Kemudian jemaah sekalian, Allah melanjutkan, wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, dan Allah menghapuskan darimu sayyi'atikum, kesalahan-kesalahanmu. Nah ini ya, ayuzilu bijamil amalikum, dengan keindahan atau kebagusan amalmu itu Allah menghapuskan kesalahan-kesalahanmu. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Maha mengetahui terhadap yang kau lakukan. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Engkau tidak berhak atas hidayah mereka, dan Allah yang berikan hidayah kepada orang yang dikehendaki. Jadi hidayah itu hak mutlak milik
Allah. Ini ada asbab nuzulnya Pak. Saya baca asbab nuzulnya. Ini an Sa'id bin Jabir annal muslimina kanu yatasaddaquna ala fuqara ahli dhimmah falamma kathura fuqara al-muslimin qala Rasulullah la tatasaddaqu illa ala ahli dinikum fanazalat hadhihi al-ayah mubihatan lis-sadaqah ala man laysa min dinil Islam. Jadi gini Pak. Jamaah sekalian, tadi ayatnya kan bunyinya engkau tidak punya hak atas petunjuk mereka, engkau tidak berkuasa atas memberikan petunjuk kepada mereka, Allah lah yang memberikan petunjuk kepada yang dikehendaki. Jadi pada zaman Rasulullah, jamaah sekalian, dari sahabat Sa'id bin Jabir, orang-orang Islam pada waktu itu yatasaddaquna ala fuqara'i ahli dhimmah. Mereka bersedekah kepada fakir miskin dari kalangan ahlu dhimmah. Ahlu dhimmah itu adalah orang kafir tapi yang berada dalam perlindungan negara Islam. Jadi dia yang tidak melawan. Artinya dia tunduk pada aturan-aturan negara pada waktu itu. Nah, itu orang Islam ya bersedekah kepada fuqara, orang-orang non-muslim tersebut. Ketika jumlah fuqara orang muslim banyak, ternyata orang fakir miskin ini juga dari kalangan orang Islam makin bertambah jumlahnya. Lalu Nabi bersabda, jangan kamu bersedekah kecuali atas orang yang seagama dengan kamu. Turunlah ayat ini tadi Pak. Turun ayat ini mubihatan, yang menunjukkan kebolehan bersedekah atas orang yang tidak seagama. Jadi boleh kita bersedekah atau memberikan pertolongan kepada orang yang bukan Islam kalau dia memang fakir miskin. Dalam urusan sosial, donasi sosial itu ya, kita tidak harus kepada sesama mukmin saja, kepada yang non muslim pun kalau dia fakir miskin apa? Boleh. Memang ada satu riwayat Pak. La tashab illa taqiyya wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Nah, ini satu riwayat mengatakan jangan bersahabat dengan orang yang jangan bersahabat kecuali dengan orang bertakwa, dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Kenapa jemaah sekalian? Ya kalau kita bersahabat orang bertakwa ya kita juga insya Allah ikut jadi. Begitu juga kalau kita memberi orang bertakwa, maka pemberian kita itu kemungkinan besarnya digunakan untuk jalan takwa. Memang seperti itu. Kalau ada misalnya, contoh Pak, ada orang yang ahli sholat dan satu nggak sholat, nggak pernah sembahyang, yang satu ahli sholat, sama-sama fakir, sama-sama miskin, maka kita dahulukan yang sholat. Karena yang sholat ini dia kenyang, jadi tenaga dia untuk beribadah. Tapi kalau yang satunya tukang judi, tukang mabok, dia kenyang, dia malah sehat, malah kuat dia. Tapi kalau misalnya ya, yang fakir ini memang bukan ahli ibadah, maka kita bersedekah atas nama kefakiran dia. Ya, atas nama kefakiran dia. Kayak tadi, ada orang-orang non-muslim dia fakir. Ya, maka di zaman Nabi pun orang fakir ini mendapatkan sedekah dari para sahabat. Ya. Ketika Nabi melarang, turun ayat ini Pak. Kata Allah, engkau tidak berhak memberikan petunjuk atas mereka, Allah yang berhak. Kalau kita punya kebetulan ya, tetangga atau saudara atau kawan siapapun yang kebetulan bukan non-muslim dan dia memang butuh bantuan, ya kita bantu. Jangan misalnya, kamu bukan seagama dengan saya gitu kan. Bukan begitu ya. Karena yang namanya sedekah itu ya, tidak semata-mata kepada orang yang satu agama. Boleh kepada orang yang lain agama atas nama kemanusiaan. Jangankan manusia, binatang saja itu itu dihargai sedekah kita, pertolongan kita kepada binatang, apalagi kepada manusia. Binatang Pak, dalam syariat Islam itu mendapatkan petunjuk, mendapatkan kemuliaan. Misalnya apa contoh? Kan banyak kita pernah dengar lah orang yang pezina gitu kan, berminum anjing ya. Allah ampunkan dosanya.
dan lain-lain, banyak cerita-cerita seperti itu. Termasuk dalam syariat Islam. Islam ini berikan kasih sayang bukan hanya kepada manusia, kepada bangsa jin juga. Kenapa kita tidak boleh beristinja dengan tulang, kata Rasulullah? Kita nggak boleh istinja dengan tulang, Pak. Kalau dengan batu kan disunahkan itu istinja dengan apa? Batu. Dengan yang kasar, tapi tulang nggak boleh. Yang disembelih dari binatang yang halal, itu nggak boleh untuk istinja. Kenapa kata Nabi? Karena itu adalah makanan saudara-saudaramu bangsa jin. Jadi bangsa jin muslim itu makanannya apa? Tulang. Tapi jangan kalau ada tulang dikumpulin nanti taruh depan rumah buat jin, nggak usah begitu. Ya. Itu kasih sayang, artinya apa? Kasih sayang Islam, bangsa jin ini diberi kasih sayang oleh agama kita. Tulang nggak boleh dipakai untuk istinja. Ya. Begitu juga kita dalam hukum fikih itu tidak boleh istinja, tidak boleh kita buang air di bawah-bawah pohon yang rindang atau di lubang-lubang tanah, itu nggak boleh juga kita buang air kecil, cari lubang malah dikencingin, nggak boleh. Karena di dalamnya banyak makhluk-makhluk Allah, mungkin di situ ada semut lagi hajatan atau gimana ya. Jadi rahmatan lil alamin. Kemudian teman sekalian kata Allah, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Ya. Apa yang engkau infakkan dari hal yang baik, maka itu bagi dirimu. Ya. Artinya apa? Akan kembali kepada rekening kita, kepada catatan amal kita, nggak akan lari kemana-mana. Akan kembali kepada catatan kita di malaikat raqib. Tidak kembali kemana-mana. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Dan apa yang kau infakkan di hal-hal yang baik, engkau akan dipenuhi, akan dibalas, wa antum la tudlamun, dan engkau tidak sama sekali teraniaya. Artinya jemaah sekalian, semua amal kebaikan itu pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin Allah berikan sebagian bonusnya di dunia, tapi yang paling pasti itu pasti di akhirat dibalas. Kalau kita yakin dengan itu, Allah pasti akan balas. Nah, ini kemudian jemaah sekalian, ini ada ayat yang menarik nih. Lil fuqara'il ladzina ukhsiru fi sabilillah la yastati'una dharban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Dalam ayat ini Allah katakan, ada mengandung makna, hendaklah engkau bersedekah. Kepada siapa? Lil fuqara'il ladzina ukhsiru fi sabilillah, yaitu kepada orang-orang fakir yang tertahan dari mencari nafkah di jalan Allah karena dia berjihad atau karena dia berdakwah dan lain-lain, sehingga dia tidak sempatlah untuk mencari nafkah dan lain-lainnya, sehingga kehidupan mereka agak kurang begitu. Ini diusahakan untuk memberikan kepada yang seperti ini jemaah sekalian. Kaum fuqara yang karena dengan sibuknya mereka mengurusi agama ini, sehingga tidak sempat mencari kekayaan duniawi, sehingga hidupnya pun agak kurang. Ini di zaman Nabi ada Pak, namanya Ashabus Suffah, yaitu orang-orang fakir yang tinggal di pinggir masjid. Kayak Khairun Ni'am ini, nah di sebelah situnya itu. Nabi bangun kayak saung begitulah. Itu para ahli suffah itu tinggal di situ 24 jam. Dia melayani Nabi dan dia siap berjihad. Seandainya ada pengumuman perang itu, dia paling duluan. Ashabus Suffah ini orang miskin. Di antaranya ada Abu Hurairah. Itu tinggal di pinggir masjid. Ini kata Allah, orang-orang seperti itu yang tertahan dari mencari nafkah
karena dia berjuang di jalan Allah, maka hendaklah diutamakan dalam mendapatkan, yakni ij'alu ma tunfiqunahu lil fuqara alladzina hubisu anfusahum lil jihad wal ghazwi fi sabilillah. Ditafsirkan oleh mufassir di sini, hendaklah kau berikan sedekah itu kepada orang fakir yang tertahan dirinya dari mencari nafkah karena jihad di jalan Allah. Khusibu litijarah. La yastati'una dharban fil ard, dia tidak bisa ya, mencari nafkah di bumi karena tadi sibuk mengurusi agama. Abu Hurairah 24 jam di pinggir masjid melayani Nabi, Pak. Kalau Nabi mau kamar mandi, diambilin airnya. Makanya Abu Hurairah itu hadisnya tuh banyak berkaitan dengan kehidupan pribadi Nabi. Bagaimana Nabi masuk kamar mandi, bagaimana doanya, itu hadis-hadis seperti itu. Karena Abu Hurairah melayani Nabi hal-hal yang kecil-kecil, kehidupan pribadi Nabi. Yahsabuhumul jahlu aghniya minat ta'affuf. Orang-orang yang tidak tahu keadaan mereka menganggap mereka itu orang kaya. Minat ta'affuf, karena mereka sangat menjaga harga dirinya. Jadi orang-orang miskin di zaman Nabi itu, walaupun mereka kurang dan fakir, mereka itu nggak menunjukkan kefakirannya. Jadi nggak memelas wajahnya, itu nggak memelas, nggak, kelihatannya gembira aja gitu. Sehingga orang menganggap dia itu orang kaya. Yahsabumul jahlu aghniya minat ta'affuf. Ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Salah satu tanda itu mereka nggak minta-minta pada orang, Pak. Tidak memaksa-maksa minta gitu. Jadi orang nggak menyangka kalau dia nggak punya uang atau nggak punya makanan, ya. Karena dia nggak minta-minta, menjaga dirinya, ya. Ini ashabus suffah. Nah, kadang-kadang kan ada juga orang miskin tapi ya dengan mudah bisa dilihat, karena kesana kemari dia bawa map gitu ya. Kadang-kadang agak marah gitu kalau nggak dikasih, agak marah gitu ya. Wah, ini mah bukan termasuk yang ini, Pak. Kalau yang ini adalah orang menyangka dia seperti bukan orang yang kurang, padahal sebenarnya dia kurang. Kenapa? Karena dia iffah. Iffah itu orang yang menjaga marwah dirinya, menjaga martabat dirinya, ya, tidak mau menunjukkan kesusahannya, ya dia pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang seperti ini yang seharusnya lebih diutamakan diberi infak. Kalau orang ke sana kemarin minta-minta, ya boleh juga diberi ya. Tapi kan orang itu cenderung, orang itu kalau punya kesusahan, kecenderungnya itu menunjukkan wajah yang susah gitu. Jarang orang susah wajahnya gembira, itu jarang. Kecuali pemain di panggung ya, pemain sinetron atau itu kan, biar dia susah kan tetap dia harus senyum. Ya. Tapi kalau umumnya orang nggak punya uang tuh ya wajahnya ya udah kelihatan gitu. Tapi ini sahabat Nabi tidak seperti itu, tidak menunjukkan kesusahan. Maka kata Allah, yang seperti itu diutamakan, ya, untuk diberi ataupun ditolong. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa yang engkau infakkan dari kebaikan di jalan Allah, Allah Maha mengetahui. Ya. Jamaah sekalian, ashabus sufa ini satu riwayat. Pernah saya baca satu riwayat, Nabi itu sangat menyayangi mereka. Suatu hari Nabi mendapatkan satu hadiah susu, semangkok susu. Maka Nabi itu yang diingat siapa? Ashabus sufa. Dipanggillah Ashabus sufa. Ayo coba kemarin minum. Datanglah salah satu sahabat, kalau salah Abu Hurairah itu. Kita minum, Abu Hurairah ada susu. Abu Hurairah bilang, bagaimana kalau yang lainnya Rasulullah? Nah, ini Ashabus sufa, Pak. Dia dipanggil Rasulullah, mau diajak minum susu, dia ingat temannya. Coba kalau kita, belum tentu ingat teman. Ya kan? Ya kita ngopi-ngopi misalkan, belum tentu ingat teman. Dia ingat teman. Bagaimana temannya Rasulullah? Udah panggil semuanya. Kalau tidak salah, satu ayat mengatakan sekitar 70 orang. Satu mangkok susu.
Tapi Nabi punya mukjizat, yaitu iktsaru ta'am atau taksiru ta'am. Memperbanyak apa? Makanan. Dengan catatan mukjizatnya itu biasanya sudah ada apa awalnya, Pak. Misalnya ada air seember, diminum orang banyak nggak habis-habis. Tapi memang ada airnya. Bukan ember kosong terus. Bukan begitu. Susu juga begitu. Ada susunya, tapi diminum oleh puluhan orang itu nggak habis-habis. Sampai yang minum terakhir itu Rasulullah Sallallahu Alaihi. Bayangkan jemaah sekalian, bagaimana Nabi itu sangat melayani sahabat. Dia bukan minum yang pertama kali, minum yang terakhir kali setelah dari mulut sahabat. Jadi Nabi itu ada sense of serving. Ada juga sense of being served. Jadi ada semangat melayani walaupun Nabi juga dilayani. Jadi semangat melayani penting, Pak. Para sahabat kenapa setia kepada Nabi? Nabi juga melayani sahabat-sahabat. Kalau ada makanan, ada hadiah, panggil sahabat. Kadang-kadang kita ini, ya, kalau sudah dimuliakan atau dihormati atau itu, sifat mau melayani itu kurang. Kalau udah dipanggil misalnya maaf nih, bukan Gus, udah bukan ya. Kadang-kadang kalau dipanggil Gus tuh kayaknya dia harus semuanya serba dilayani, mau layani berat gitu ya. Ini baru tingkatan Gus aja deh, nggak mau mulai. Nabi Habibullah melayani sahabat. Ini sahabat-sahabat dipanggil. Nabi kalau ada makanan-makanan, pernah jamaah sekalian, Nabi sholat, biasanya kan Nabi sholat itu Nabi wirid, itu langsung pulang, langsung masuk kamar. Apa kata sahabat? Dan sahabat nanya, ya Rasulullah, kenapa engkau cepat-cepat? Aku ingat ada kurma yang belum aku bagikan, ada zakat kurma yang belum aku bagikan. Sebegitunya Rasulullah memperhatikan, ya. Jadi, ya artinya apa? Rasulullah memang dilayani oleh sahabat, ya. Nabi itu sangat dilayani oleh sahabat, Pak. Tapi Nabi juga melayani sahabat. Tidak dipungkiri sahabat itu sangat melayani Nabi. Bahkan kalau Nabi cukur Pak, tidak ada satupun rambut Nabi itu yang jatuh. Sahabat tidak mau rambut Nabi jatuh terus injak-injak, sehingga rambut Nabi itu ditadahi. Tapi nggak usah ditanya, itu kemana rambutnya tuh, di mana ada? Nggak usah ditanya. Wallah alam tuh kemana ya? Karena ada juga orang yang nyari-nyari rambut Nabi. Ada itu di mana di Turki itu ada museum Topkapi namanya. Saya kebetulan pernah ke situ. Katanya ada ini rambut Nabi atau ya, wallah alam bisa. Tapi bukan satu hal yang luar biasa lah. Walaupun katanya sih bukan asli rambut Nabi. Ya. Tapi sahabat memang ada riwayatnya kalau Nabi cukur itu sampai nggak mau rambut Nabi nanti terinjak-injak. Sehingga mereka begitu melayani Nabi. Tapi tadi Nabi juga begitu melayani para sahabatnya. Jadi kesetiaan sekawan itu bukan hanya dilayani, tapi juga melayani. Ini penting, Pak. Kesetiaan persaudaraan itu kalau kita saling melayani. Jam sekarang sudah 1 jam ya. Sebagaimana tadi ya, Mas Sis ya. Sudah deadline ini udah limited time ya. Saya pikir itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, Pak ya. Mungkin ini tanggal berapa ya? 30 Dzulhijjahnya tanggal berapa? Tanggal 6. Sekedar saya info jemaah sekalian ya. Semampu kita ya, di 10 hari pertama Dzulhijjah ini beramal mulia ya. Karena ulama mengatakan bahwa 10 awal Dzulhijjah itu kemuliaannya sebagaimana 10 akhir Ramadan. Al-Ashrul Awakhir min Ramadan, kita kan berlomba-lomba tuh kalau 10 hari Ramadan. Ini ada 10 hari pertama. Jadi kalau Dzulhijjah di 10 hari pertamanya, kalau Ramadan nih
10 akhirnya. Ya, kita masih punya lumayan waktu ini, ada semingguan sampai tanggal sampai Jumat ya, sampai Jumat. Ya, kalau kita bisa puasa, mungkin puasa, bisa sedekah baca Quran dan lain-lainnya. Insya Allah pahalanya ya luar biasa untuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Apalagi yang punya rezeki diniatkan untuk berkurban ya. Ya, harus ada sedikit nekat-nekat Pak. Kalau terlalu mikir-mikir nggak jadi-jadi nanti. Nggak jadi-jadi Pak. Wah, sayang. Ya, kalau kira ada rezeki, bismillah diniatkan untuk berkurban untuk Allah ya. Nah, jamaah sekalian 10 hari pertama Dzulhijjah ini ya, para ulama ada sebagian mereka itu yang ya 9 harinya mereka puasa. Dari tanggal 1 sampai hari Kamis. Kalau hari Kamis itu jangan sampai lupa itu. Hari Kamis, hari Arafah ya. Tanggal 9 yukaffiru dzunub ya. As-sanatal madiyah, menghapuskan dosa 1 tahun. Mudah-mudahan kita disehatkan oleh Allah bisa puasa Arafah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma faqihna fid din. Allahumma 'allimna 'ilman nafi'an. Allahumma rizqna rizqan halalan thayyiban mubarakan. Allahumma hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Allah, jazakallahu kepada Ustaz yang telah menyampaikan kajiannya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 267 sampai ayat 273. Mudah-mudahan kita bisa mengambil barokah dari ilmu yang disampaikan oleh beliau. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu sudah lebih dari 60 menit, mungkin pertanyaan ditiadakan ya. Saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada jamaah yang terhadir, di antaranya dari Mushola Baitul Salam bersama Ketua DKM-nya Bapak Haji Hussein, dan jamaah dari Baitul Barakah bersama Ketua DKM-nya Bapak Ustaz Asmat, dan jamaah dari Mushola Al-Mabrur, jazakumullah khairan katsiran kami ucapkan, dan kepada semua yang berkontribusi dalam majelis ini saya juga ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Dan mungkin cukup sekian dari saya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berapa harganya Pak? Ini 700 ribuan. Ini kecil. Agak, maksudnya kayak misalnya pindah-pindah apa. Mobilnya agak susah ya? Itu satu biji apa? Ini satu begini, satu. Enggak, maksudnya kalau 2 orang itu gimana? Kalau dialog Bisa. Bisa ini ada dua ada ini. dua. Ada dua mic. Ada 2 mic. Ada dua mic. Ininya satu, transmitternya satu, receivernya satu. Jadi ini dicolok, bisa colok di HP, bisa dicolok di laptop. Transmitter itu penerimanya? Iya, penerimanya. 700.